Rina memandang wajah ibunya yang keriput, penuh dengan kelelahan akibat bertahun-tahun bekerja keras di sawah. Ayahnya duduk di sudut rumah yang sudah reyot, batuk-batuk parah yang tak kunjung sembuh sejak musim panen terakhir. Adiknya, Fitri, masih kecil, terlalu lemah karena jarang makan bergizi. Rina tahu, ia harus melakukan sesuatu. Pilihan untuk menjadi TKW bukanlah hal yang mudah, tetapi desakan utang dari rentenir semakin mencekiknya. "Aku akan ke Arab Saudi, Bu," ujarnya dengan suara gemetar. Ibunya hanya terdiam. Air mata perlahan mengalir, sementara ayahnya membuang muka keluar jendela. Di dalam bus menuju Jakarta, hati Rina dipenuhi rasa takut dan harapan. Agen tenaga kerja menjanjikan gaji besar dan kehidupan yang lebih baik. Tetapi cerita dari tetangga yang pernah pulang dengan luka di tubuhnya terus menghantui. "Aku akan baik-baik saja," bisiknya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, bayangan keluarganya yang menunggu di rumah kecil itu menjadi satu-satunya alasan untuk melangkah. Setibanya di Bandara Jeddah, hawa panas menyengat tubuhnya, seolah menyambut perjalanan berat yang menunggunya. Bersama beberapa TKW lain, Rina dibawa oleh sopir keluarga Al-Fahad ke sebuah rumah megah yang lebih mirip istana. Bangunan itu berdiri angkuh dengan dinding marmer putih dan pintu gerbang emas yang menjulang. Saat melangkah masuk, Rina merasa dirinya begitu kecil di tengah kemewahan itu. Namun, tak ada waktu untuk mengagumi keindahan rumah itu. Majikannya, seorang pria bernama Khalid Al-Fahad, hanya memberikan tatapan singkat, seolah dirinya tak lebih dari barang yang baru tiba. Hari pertama bekerja menjadi mimpi buruk. Dapur besar itu penuh dengan peralatan masak yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tugasnya bertubi-tubi, mulai dari mencuci, memasak, hingga membersihkan seluruh ruangan. Jika ada yang salah, suara keras istri Khalid, Laila, menggema di seluruh rumah, mencemooh ketidakmampuan Rina. Malam itu, ia menangis di kamar sempitnya yang terletak di ujung dapur, bertanya-tanya apakah keputusannya meninggalkan keluarganya adalah kesalahan besar. Namun, di balik semua penderitaan, Rina mulai menemukan harapan kecil. Anak-anak Khalid yang masih kecil sering berlari menghampirinya, tertawa, dan memeluknya. "Rina, ceritakan tentang kampung halamanmu," pinta salah satu dari mereka dengan mata berbinar. Anak-anak itu mengingatkan Rina pada Fitri, adiknya. Ia tersenyum untuk pertama kalinya sejak tiba di rumah itu, meski hatinya tetap berat. Di malam yang sunyi, saat semua penghuni rumah tertidur, Rina sering duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi foto keluarganya yang ia bawa dalam dompet kecil. "Aku harus kuat," bisiknya berulang-ulang. Hari-harinya dipenuhi kerja keras tanpa henti, tetapi bayangan senyum ibunya dan harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya membuatnya terus bertahan. Namun, ia mulai merasakan tekanan yang berbeda. Khalid sering memanggilnya untuk urusan yang tidak penting, meminta teh atau menyuruhnya membersihkan ruang kerjanya, meskipun itu bukan tugas utamanya. Tatapan pria itu terkadang terasa asing, membuat Rina tidak nyaman, tetapi ia tidak berani berkata apa-apa. Di rumah itu, ia hanyalah seorang pembantu yang harus tunduk pada perintah. Rina tidak tahu bahwa keputusannya untuk menjadi TKW akan membawa cerita yang jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Dalam hati, ia hanya berharap bisa bertahan beberapa tahun dan pulang ke Indonesia dengan cukup uang untuk membangun rumah kecil untuk keluarganya. Tetapi, di negeri asing itu, takdir sedang mempersiapkan sesuatu yang tak terduga untuknya. Hari-hari pertama bekerja di rumah keluarga Al-Fahad terus menjadi ujian bagi Rina. Laila, istri Khalid, tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengkritik pekerjaannya. "Kenapa lantai ini masih terlihat kotor? Apa kau tidak tahu cara membersihkan rumah?" Suara tajam itu bergema di aula besar rumah mereka. Rina menunduk, meminta maaf dengan suara pelan. Ia tidak ingin memperpanjang masalah, meskipun di dalam hatinya, luka itu semakin dalam. Di matanya, majikan perempuannya adalah lambang kekuasaan tanpa belas kasih. Di sisi lain, Khalid, sang tuan rumah, adalah pria yang jauh berbeda. Ia jarang berbicara, lebih sering menghabiskan waktunya di ruang kerja atau di ruang tamu besar bersama teman-temannya.
Pria itu memancarkan aura dingin yang membuat siapapun merasa kecil di hadapannya. Setiap kali Khalid melintas, Rina merasa tubuhnya mengecil, seolah-olah kehadirannya tidak berarti. Hanya suara langkah sepatu kulit pria itu yang terdengar di lantai marmer, dingin dan tegas. Namun, segalanya berubah pada suatu malam yang tidak terduga. Hari itu, Laila pergi keluar kota untuk menghadiri acara keluarga, meninggalkan Khalid sendirian bersama anak-anak. Rina, yang sedang mencuci piring di dapur, tiba-tiba dipanggil ke ruang kerja. Suaranya berat, nyaris tanpa emosi. "Rina, bawa teh ke ruang kerja saya," perintah Khalid dari kejauhan. Dengan tangan gemetar, ia menyiapkan teh dan membawanya ke sana. Ketika ia masuk, Khalid duduk di balik meja besar yang dipenuhi dokumen dan buku-buku tebal. Wajahnya yang biasanya keras tampak berbeda malam itu, seperti ada beban yang menghimpitnya. "Duduk," katanya, membuat Rina terkejut. Ia tidak pernah diberi perintah selain untuk bekerja, apalagi diajak berbicara. Rina duduk di sudut ruangan, menunduk, tidak berani menatap langsung. Khalid mulai berbicara, bukan tentang pekerjaan, tetapi tentang kehidupannya. "Kau tahu, hidup ini tidak sesempurna apa yang terlihat," katanya dengan suara lirih. Khalid mulai membuka diri. Ia bercerita tentang pernikahannya yang tidak bahagia, tentang istrinya yang lebih sering sibuk dengan kehidupannya sendiri. Ia merasa terasing di rumahnya sendiri, meskipun dikelilingi oleh kemewahan. Rina mendengarkan dengan hati-hati, bingung mengapa seorang pria seperti Khalid berbagi cerita pribadi dengannya. Namun, ia tidak berani bertanya. Ia hanya mengangguk pelan, merasakan sedikit simpati terhadap pria yang selama ini ia anggap tanpa perasaan. Sejak malam itu, Khalid mulai sering memanggil Rina, tidak lagi untuk sekadar mengantar teh, tetapi untuk berbicara. Rina mulai melihat sisi lain dari Khalid. Di balik tatapan dinginnya, ada pria yang kesepian, terjebak dalam hidup yang tidak ia pilih. Khalid sering menceritakan tentang masa mudanya yang penuh kebebasan sebelum menikah, tentang impiannya yang kini terkubur di balik tanggung jawab. "Kau beruntung masih punya keluarga yang mencintaimu," katanya suatu malam, membuat hati Rina bergetar. Namun, kedekatan ini tidak luput dari perhatian penghuni rumah lainnya. Salah satu pembantu tua, Fatimah, mulai memandang Rina dengan tatapan penuh curiga. "Hati-hati, nak," bisiknya suatu malam. "Tuan Khalid bukan pria yang bisa kau percayai. Apa yang kau lihat mungkin hanya kepura-puraan." Rina tidak menjawab. Ia bingung dengan perasaannya sendiri. Di satu sisi, ia merasa dihargai oleh Khalid, tetapi di sisi lain, ia tahu hubungan ini berbahaya. Rina mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah hubungan majikan dan pembantu biasa. Tetapi setiap kali ia dipanggil ke ruang kerja Khalid, ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tidak tahu apakah itu rasa takut atau sesuatu yang lebih dalam. Malam-malam semakin panjang, dan Rina mulai menyadari bahwa kehidupannya di rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam Khalid mulai membuka dirinya, hubungan antara tuan rumah dan pembantu itu perlahan berubah. Rina, yang awalnya hanya menjadi sosok tak kasat mata di rumah besar itu, kini sering dipanggil Khalid. Bukan lagi untuk sekadar menyajikan teh atau membersihkan ruangan, tetapi untuk berbincang. Khalid tampak nyaman berbicara dengannya, meski Rina masih merasa canggung. Di balik sikap hormatnya, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Suara Khalid yang lembut ketika berbicara dengannya terasa berbeda dari nada dingin yang biasa ia gunakan pada orang lain. Suatu malam, saat semua penghuni rumah telah tidur, Khalid memanggil Rina ke ruang tamu. Ia terlihat lelah, duduk sendirian dengan segelas anggur di tangannya. "Duduklah," katanya singkat. Rina, meski bingung, menurut. Ia duduk di ujung sofa, menjaga jarak, dan menunduk. "Rina, pernahkah kau merasa dunia ini terlalu berat untuk ditanggung?" Khalid bertanya dengan suara yang lebih seperti gumaman. Rina mengangkat wajahnya, menatap pria itu sekilas. "Saya sering merasa begitu, Tuan. Tapi saya hanya bisa berdoa," jawabnya dengan nada rendah. Khalid tersenyum tipis, senyum yang bagi Rina terlihat menyimpan kesedihan mendalam. Ia bercerita tentang betapa sepinya hidup di rumah besar ini,
Tentang istrinya, Laila, yang lebih sering bepergian dan hanya peduli pada status sosial mereka. Khalid mengaku, meski dikelilingi kemewahan, ia merasa seperti hidup dalam penjara. Kau mungkin berpikir aku punya segalanya, tapi sebenarnya, aku tidak punya apa-apa, ujarnya dengan nada getir. Kata-kata itu membuat Rina merasakan simpati yang sulit ia jelaskan. Percakapan itu menjadi awal dari hubungan yang lebih intens. Khalid mulai memperhatikan Rina lebih sering, menanyakan kabarnya, bahkan memberinya waktu istirahat tambahan. Hal ini tidak luput dari perhatian Fatimah, pembantu senior, yang kerap memperingatkan Rina. Hati-hati, nak, kau mungkin tidak sadar, tapi kau sedang berjalan di atas garis tipis. Jangan sampai terjatuh, katanya dengan nada khawatir. Namun, Rina tidak yakin apa yang harus ia lakukan. Khalid adalah majikannya, dan ia hanya menjalankan tugas. Atau begitulah yang ia yakini. Suatu sore, ketika Rina sedang menyiram tanaman di taman belakang, Khalid tiba-tiba muncul. Kau suka bunga? Tanyanya sambil berjalan mendekat. Rina mengangguk pelan. Di kampung, saya sering membantu ibu menanam bunga, jawabnya sambil tersenyum kecil. Khalid mengangguk, lalu berkata, mungkin kau bisa menanam sesuatu di sini. Rumah ini terlalu dingin tanpa sentuhan kehidupan. Perkataannya terdengar seperti metafora yang tidak disengaja. Tetapi bagi Rina, ada kehangatan yang terasa asing. Dalam sekejap, pria yang awalnya ia takuti kini tampak lebih manusiawi. Namun, kedekatan ini mulai menimbulkan gejolak di hati Rina. Ia sering memikirkan Khalid, bukan sebagai majikan, tetapi sebagai pria yang kesepian. Perasaan ini membuatnya merasa bersalah. Ia berulang kali mengingatkan dirinya bahwa ia hanya seorang pembantu, bahwa hubungan ini tidak seharusnya berkembang lebih jauh. Tetapi setiap kali Khalid berbicara dengannya dengan nada lembut, setiap tatapan mata pria itu, ia merasa hatinya bergetar. Di sisi lain, Khalid tampaknya tidak peduli dengan batasan yang ada. Suatu malam, ia memberinya sebuah buku berbahasa Indonesia. Aku memintanya dari seorang temanku yang pernah ke sana. Mungkin ini bisa membuatmu merasa sedikit seperti di rumah, katanya. Rina tertegun, tidak tahu harus berkata apa. Perhatian Khalid terasa tulus, tetapi di balik itu, ia merasakan sesuatu yang lebih. Malam itu, Rina duduk di kamarnya, memandangi buku itu sambil memikirkan pria yang telah memberinya. Di dalam hatinya, Rina tahu bahwa hubungan ini salah. Tetapi, setiap hari, ia semakin terikat pada Khalid. Rina mulai merasa bahwa ia bukan lagi hanya seorang pembantu di rumah itu. Namun, ia juga sadar bahwa kedekatan ini adalah awal dari sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang bisa menghancurkan hidupnya jika tidak segera dihentikan. Dalam kesunyian malam, ia hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku sedang melangkah menuju kehancuran? Malam itu, Rina merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Setelah makan malam bersama keluarga Al-Fahad, Khalid kembali memanggilnya ke ruang kerja. Sejak ia tiba di rumah itu, ruang kerja Khalid menjadi tempat yang penuh teka-teki. Tempat di mana suasana berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Dengan langkah perlahan, Rina mengetuk pintu dan masuk. Khalid duduk di belakang meja, mengenakan pakaian rumah sederhana. Jauh dari kesan pria kaya yang biasa ia lihat. Tatapannya lembut, tapi ada sesuatu di balik mata itu yang membuat Rina merasa gelisah. Duduklah, kata Khalid, seperti biasa. Namun malam ini, nada suaranya lebih rendah, hampir seperti bisikan. Rina menurut, duduk di kursi yang berada tak jauh dari meja kerja itu. Di atas meja, ada beberapa foto keluarga yang terpajang, termasuk foto Laila dan anak-anak mereka. Namun, fokus Khalid bukan pada foto-foto itu, melainkan pada Rina. Rina, katanya pelan, kau tahu, kau adalah satu-satunya orang di rumah ini yang membuatku merasa hidup. Kata-kata itu membuat Rina membeku. Ia menunduk, tidak berani membalas tatapan Khalid. Tuan, saya hanya seorang pembantu, jawabnya dengan suara gemetar, mencoba menjaga jarak dengan realitas yang kini terasa begitu salah. Namun Khalid menggeleng. Bukan itu yang aku lihat, katanya lagi. Kau lebih dari itu.
Kau punya sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di rumah ini, ketulusan. Rina semakin bingung. Hatinya berkecamuk. Ia tidak tahu apakah ia harus senang dengan perhatian ini atau justru takut. Kata-kata Khalid bagaikan perangkap yang semakin membawanya ke dalam pusaran perasaan yang tidak seharusnya. Kedekatan mereka semakin sulit disembunyikan. Khalid mulai sering memberikan alasan untuk memanggil Rina. Bahkan di siang hari ketika penghuni rumah lainnya masih terjaga. Tatapan panjang Khalid setiap kali Rina lewat tidak luput dari perhatian Fatimah. "Nak, apa kau tahu apa yang kau lakukan?" tanya Fatimah suatu hari. "Tuan Khalid itu pria beristri. Kau harus berhati-hati. Dunia ini tidak akan memaafkan wanita sepertimu jika kau terjebak." Namun, Rina tidak tahu bagaimana menjelaskan. Ia tidak pernah berniat menaruh hati pada Khalid. Tetapi perhatian pria itu terasa seperti cahaya kecil di tengah kegelapan hidupnya. Pada suatu malam, hubungan mereka mencapai titik di mana garis batas itu akhirnya dilanggar. Rina sedang membereskan kamar kerja Khalid ketika pria itu tiba-tiba masuk. Tanpa berkata apa-apa, Khalid mendekatinya, lalu menyentuh tangannya. Rina tertegun, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. "Aku tahu ini salah," bisik Khalid, "tapi aku tidak bisa mengendalikan perasaanku." Rina mencoba mundur, tetapi tangannya digenggam erat. Hatinya ingin melawan, namun tubuhnya terasa terpaku di tempat. Malam itu, tembok-tembok yang selama ini memisahkan mereka runtuh. Setelah kejadian itu, Rina diliputi perasaan bersalah yang luar biasa. Ia merasa dirinya telah mengkhianati segalanya, iman, keluarga di kampung, dan bahkan dirinya sendiri. Namun, ia juga tidak bisa menyangkal bahwa hatinya kini terikat pada Khalid. Sementara itu, Khalid semakin sering mencarinya, menghabiskan waktu bersama di ruang kerja yang kini menjadi saksi bisu rahasia mereka. Setiap malam yang dihabiskan di sana membawa mereka lebih dalam ke dalam hubungan yang seharusnya tidak pernah ada. Namun, dunia luar mulai mencium aroma keanehan. Laila, yang meski sering bepergian, adalah wanita yang tajam. Ia mulai melihat perubahan pada suaminya. Terutama bagaimana Khalid seringkali terlihat lebih ceria ketika di rumah. Suatu hari, tanpa sepengetahuan Khalid, Laila memanggil Fatimah untuk berbicara. "Ada yang aneh di rumah ini, Fatimah. Apa yang sedang terjadi?" tanya Laila dengan nada mencurigakan. Fatimah, meski tahu sedikit tentang hubungan Khalid dan Rina, tidak berani berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, berharap masalah ini tidak meledak. Di malam-malam sunyi, Rina sering memandang langit dari jendela kecil di kamarnya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana semua ini bisa terjadi? Bagaimana ia, seorang gadis desa yang hanya ingin membantu keluarganya, kini terjebak dalam hubungan yang penuh dosa dan rahasia? Namun, setiap kali ia mencoba menjauh, perasaan itu menariknya kembali. Ia tahu, jika rahasia ini terbongkar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di balik pintu-pintu tertutup rumah Al-Fahad, dosa itu perlahan menjadi bom waktu yang siap meledak. Pagi itu, suasana rumah Al-Fahad terasa berbeda. Laila, yang biasanya sibuk dengan aktivitasnya di luar rumah, tiba-tiba memutuskan untuk tinggal. Ia mengawasi setiap sudut rumah dengan mata tajam, membuat semua pembantu merasa tertekan. Rina, yang sedang membersihkan ruang tamu, merasa napasnya sesak setiap kali Laila lewat. Ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang seolah-olah menyelidiki hingga ke relung hatinya. "Rina," panggil Laila tiba-tiba. Suaranya dingin. "Setelah ini, bawa kopi ke ruang kerja Khalid. Aku ingin kau sendiri yang membawakannya." Rina terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Dengan tangan gemetar, Rina membawa nampan berisi secangkir kopi ke ruang kerja Khalid. Di dalam ruangan itu, Khalid terlihat tegang, tetapi tetap mencoba tersenyum saat melihat Rina masuk. Namun, sebelum Rina sempat keluar, Laila tiba-tiba muncul di belakangnya. "Tunggu," katanya, suaranya menggema. Ia melangkah masuk, memandangi Khalid dan Rina bergantian. "Khalid, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu," katanya, dengan nada yang lebih seperti perintah. Rina berdiri kaku, tidak berani bergerak, sementara Khalid hanya menghela napas panjang. Laila mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam.
Tentang mengapa Khalid sering menghabiskan waktu di ruang kerja hingga larut malam. Tentang perubahan sikapnya yang tiba-tiba menjadi lebih hangat kepada pembantu mereka. Khalid, meskipun terlihat tenang di luar, jelas tidak nyaman dengan interogasi itu. Kau terlalu banyak berpikir, Layla, katanya dengan nada datar. Tetapi mata Layla tidak menunjukkan tanda-tanda percaya. Ia memandang Rina dengan tajam, membuat gadis itu merasa seolah-olah rahasianya akan terbongkar kapan saja. Setelah kejadian itu, Khalid memanggil Rina ke ruangan lain. Ia terlihat marah, tetapi bukan pada Rina. Kau harus lebih hati-hati, katanya dengan nada tegas. Layla mencurigai sesuatu. Jika dia tahu tentang kita, semuanya akan hancur. Rina hanya mengangguk, tidak berani membalas. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa hubungan ini tidak lagi hanya tentang cinta atau kasih sayang. Ini telah menjadi perangkap yang tidak bisa ia hindari. Setiap langkah yang ia ambil kini penuh dengan risiko. Beberapa hari kemudian, Layla mengambil langkah lebih jauh. Ia mulai memantau gerak-gerik Rina dengan lebih ketat, bahkan memerintahkan Fatimah untuk melaporkan apapun yang mencurigakan. Rina merasa tercekik. Setiap kali ia melangkah, bayangan Layla selalu mengikutinya. Bahkan ketika ia mencoba berbicara dengan Khalid, ia melakukannya dengan penuh ketakutan. Namun, meski tekanan semakin berat, Khalid tidak menyerah. Ia terus mencari waktu untuk bersama Rina, meskipun itu berarti mengambil risiko besar. Di tengah situasi yang semakin panas, Rina mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Mual di pagi hari, rasa lelah yang tak biasa, dan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ia tidak ingin mengakui apa yang sedang terjadi, tetapi dalam hatinya, ia tahu. Malam itu, dengan tangan gemetar, ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Khalid. Ketika mereka akhirnya bertemu di sudut taman belakang rumah, Rina berkata dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, "Tuan, saya hamil." Khalid terdiam, seperti baru saja mendengar berita yang mengguncang dunianya. Ia memandang Rina dengan tatapan campuran antara keterkejutan dan ketakutan. "Apa kau yakin?" tanyanya. Rina mengangguk pelan. Air mata mengalir di pipinya. "Saya tidak tahu harus bagaimana," ujarnya dengan suara lirih. Khalid menghela napas panjang, lalu meraih tangan Rina. "Aku akan melindungimu," katanya. Tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa janji itu tidak akan mudah ditepati. Rahasia mereka kini bukan lagi hanya tentang hubungan terlarang. Kehamilan Rina adalah bom waktu yang dapat menghancurkan segalanya. Khalid mulai menyusun rencana untuk melindungi Rina. Sementara Layla, yang semakin curiga, mulai mencari bukti lebih lanjut. Di tengah semua tekanan itu, Rina hanya bisa berdoa agar takdir tidak sepenuhnya memusnahkan sisa harapan kecil yang ia miliki. Tetapi di rumah besar itu, di bawah tatapan dingin Layla, ia tahu bahwa waktunya semakin sedikit. Sejak kehamilan itu menjadi rahasia mereka, Rina hidup dalam ketakutan yang semakin mencekik. Perubahan tubuhnya mulai terasa. Meski ia berusaha sekuat tenaga menyembunyikannya, ia mengenakan pakaian yang lebih longgar, bergerak lebih lambat agar tidak mencurigakan. Namun, tatapan Layla yang selalu mengawasinya membuat setiap detik di rumah itu terasa seperti siksaan. Layla, yang sudah lama mencium sesuatu yang tidak beres, semakin intens mengawasi Rina dan Khalid. Sementara itu, Khalid mencoba menenangkan Rina. Ia berjanji akan mencari cara untuk membawa Rina pergi dari rumah itu sebelum semuanya terbongkar. "Aku akan melindungimu, kita akan menyelesaikan ini," katanya suatu malam di ruang kerjanya. Tapi Rina, yang telah kehilangan semua rasa aman, hanya bisa mengangguk sambil menahan air matanya. Ia tahu bahwa janji Khalid adalah upaya putus asa di tengah situasi yang semakin sulit. Segalanya mencapai puncak ketika suatu malam, Layla menemukan sesuatu yang menjadi bukti tak terbantahkan. Ketika Rina tidak ada di kamarnya, Layla masuk dan menggeledah isi lemari. Di sana, ia menemukan secari kertas kecil yang menjadi hasil pemeriksaan medis Rina. Di atasnya tertulis dengan jelas, ***, positif hamil. ***, Layla mematung, lalu menggenggam kertas itu dengan tangan bergetar. Kemarahannya memuncak, tetapi ia tidak langsung mengonfrontasi. Ia memilih untuk menunggu saat yang tepat. Keesokan harinya,
Suasana rumah menjadi semakin mencekam. Laila memanggil Khalid ke ruang tamu dengan alasan membicarakan hal penting. Di hadapan Fatimah dan pembantu lainnya, ia melemparkan hasil pemeriksaan medis itu ke meja. "Apa ini, Khalid?" Suaranya tajam seperti pisau. Semua orang yang ada di sana menahan napas, termasuk Khalid yang langsung pucat. Rina, yang berdiri di sudut ruangan, merasa tubuhnya lemas seketika. Khalid berusaha menyangkal, "Itu tidak ada hubungannya denganku," katanya dengan suara rendah. Tetapi tatapannya menghindari mata Laila. "Namun, Laila bukanlah wanita yang mudah dibodohi. Kau pikir aku bodoh?" Semua ini mulai masuk akal. Kedekatanmu dengan Rina, caramu membelanya, dan sekarang ini, ia menunjuk kertas itu dengan penuh amarah. Rina merasa tubuhnya hampir rubuh, tetapi ia mencoba tetap berdiri. Saat itu juga, Laila mengarahkan kemarahannya pada Rina. "Kau wanita tidak tahu diri. Aku mengambilmu dari desa kecilmu, memberimu pekerjaan, dan ini balasanmu. Menghancurkan keluargaku." Teriakannya bergema di ruangan besar itu. Fatimah hanya bisa menunduk, tidak berani ikut campur. Rina menangis, tidak mampu membela diri. Ia ingin berbicara, tetapi suara Laila menenggelamkan semua keberaniannya. Dalam kekacauan itu, Khalid akhirnya berdiri. "Sudah cukup, Laila," suaranya keras, membuat semua orang terdiam. Ia menatap istrinya dengan tatapan tegas. "Ini salahku, jangan salahkan Rina, aku yang mencintainya." Pengakuan itu membuat Laila terkejut. Wajahnya memerah karena marah dan malu. "Cinta, kau menyebut ini cinta? Kau menghancurkan kehormatanmu sendiri," Laila berteriak. Tapi Khalid tidak lagi peduli. Setelah konfrontasi itu, keputusan akhirnya diambil. Laila memerintahkan agar Rina segera dikeluarkan dari rumah mereka. "Aku tidak peduli kemana kau pergi, tetapi kau tidak boleh lagi tinggal di rumah ini," teriaknya sebelum beranjak pergi. Fatimah mencoba menenangkan Rina yang menangis, tetapi tidak ada yang bisa meringankan rasa sakit di hatinya. Dalam hitungan jam, Rina harus pergi, membawa bayi yang dikandungnya, meninggalkan semua mimpi dan harapan yang pernah ia miliki di rumah itu. Hari pengusiran itu menjadi saat yang paling memilukan dalam hidup Rina. Di bawah terik matahari sore, ia berdiri di depan gerbang rumah keluarga Al-Fahad dengan hanya membawa sebuah koper kecil berisi pakaian seadanya. Fatimah, yang selama ini bersikap seperti seorang ibu bagi Rina, mendekat untuk memberikan pelukan terakhir. "Maafkan aku, nak, aku tidak bisa melakukan apapun untuk membantumu," bisiknya dengan mata yang mulai basah. Rina hanya mengangguk, mencoba menahan tangis. Namun, air matanya akhirnya tumpah ketika pintu gerbang besar itu ditutup di belakangnya. Rina berjalan tanpa arah di jalanan riang. Tubuhnya terasa lelah sementara pikirannya dipenuhi kebingungan. Ia tahu tidak mungkin kembali ke kampung halaman dengan keadaan seperti ini. Apa yang akan dikatakan keluarganya jika mereka tahu ia pulang dengan membawa aib? Lebih dari itu, ia takut menjadi bahan gunjingan orang-orang desa yang selalu memandangnya sebagai anak yang patuh dan rajin. Malam itu, ia menghabiskan waktu di sebuah taman kecil, mencoba memikirkan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Sementara itu, Khalid berada di rumahnya dengan hati yang hancur. Laila tidak memberinya ruang untuk membela diri lagi. Wanita itu mengancam akan menceraikannya jika ia mencoba mencari Rina. Namun, Khalid tidak peduli. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah jatuh cinta pada Rina, dan apapun yang terjadi, ia ingin melindunginya. Diam-diam, Khalid mulai merencanakan cara untuk membantu Rina, meskipun itu berarti melawan kehendak Laila dan merusak reputasinya sendiri. Keesokan harinya, Khalid berhasil menemukan Rina yang sedang duduk di sebuah bangku taman. Wajah Rina tampak kusut, matanya sembab akibat terlalu banyak menangis. "Kau tidak seharusnya di sini," kata Khalid sambil duduk di sampingnya. Rina menoleh, tidak percaya Khalid berani menemuinya setelah semua yang terjadi. "Tuan, apa yang Anda lakukan?" "Jika Laila tahu," suaranya terputus oleh isak tangis. Khalid menggenggam tangannya, mencoba meyakinkannya. "Aku tidak peduli dengan apa yang Laila pikirkan. Aku hanya peduli padamu dan anak ini." Khalid kemudian menawarkan untuk menyewakan sebuah apartemen kecil untuk Rina.
Setidaknya kau akan aman di sana sampai aku bisa mengurus semuanya, katanya. Rina, meskipun ragu, akhirnya setuju. Ia tidak punya pilihan lain. Khalid membawanya ke sebuah apartemen sederhana di pinggiran kota, jauh dari rumah besar Al-Fahad. Di tempat itu, Rina mencoba membangun kembali kehidupannya yang telah hancur. Ia mulai bekerja serabutan, meskipun kehamilannya semakin membatasinya. Namun, takdir seolah tidak pernah berpihak pada Rina. Laila, yang memiliki pengaruh besar, akhirnya mengetahui keberadaan Rina. Dengan marah, ia mengancam Khalid untuk segera menghentikan semua bantuannya pada Rina, atau pernikahan mereka akan benar-benar berakhir. Di hadapan tekanan itu, Khalid hanya bisa terdiam. Meski ia mencintai Rina, tanggung jawabnya pada keluarga dan reputasi membuatnya terjebak dalam dilema yang tak terpecahkan. Rina, yang akhirnya tahu bahwa Khalid tidak akan lagi bisa membantunya, merasa kehilangan segalanya. Malam-malam di apartemen kecil itu dihabiskannya dalam tangis. Ia merasa sendirian di dunia ini, membawa anak yang dianggap sebagai dosa oleh semua orang. Namun, di tengah keputusasaan itu, ia mulai menemukan kekuatan dari dalam dirinya. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk bayi yang tumbuh di dalam rahimnya. Hari-hari berikutnya, Rina berjuang sendiri. Ia bekerja dengan sisa-sisa kekuatannya, bahkan ketika tubuhnya semakin lemah. Setiap langkah terasa berat, tetapi ia tidak menyerah. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bertahan, apapun yang terjadi. Baginya, anak ini adalah satu-satunya alasan untuk terus hidup. Meski dunianya telah runtuh, ia percaya bahwa di balik semua penderitaan ini, masih ada harapan yang menunggu di ujung jalan. Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan bagi Rina. Kehamilannya semakin membesar, dan setiap pekerjaan yang ia lakukan terasa 2 kali lebih berat. Tubuhnya sering kelelahan, tetapi ia tetap memaksakan diri. Tidak ada pilihan lain. Ia harus bertahan demi bayi yang ada di dalam kandungannya. Meski Khalid telah berhenti mengirim bantuan, Rina tidak menyimpan dendam. Ia tahu bahwa pria itu berada dalam situasi yang sulit, diapit antara cinta dan tanggung jawab keluarga. Namun, rasa kesepian yang begitu mendalam seringkali membuatnya menangis dalam sunyi. Suatu malam, setelah pulang dari pekerjaan serabutan yang ia lakukan, Rina merasa tubuhnya lemah. Ia merasakan nyeri di perutnya yang semakin intens, hingga akhirnya ia jatuh terduduk di lantai apartemen kecilnya. Dengan napas yang tersengal-sengal, ia mencoba menghubungi nomor darurat, tetapi suaranya hampir tidak terdengar. Dalam keadaan panik, tetangganya yang kebetulan mendengar suara Rina mengetuk pintu dan segera membawanya ke rumah sakit. Di perjalanan, Rina terus berdoa dalam hati agar bayi yang ia kandung tetap selamat. Di rumah sakit, Rina menjalani pemeriksaan intensif. Dokter mengatakan bahwa ia terlalu lelah dan stres, yang berdampak buruk pada kesehatannya serta kondisi bayinya. Anda harus banyak beristirahat, jika tidak, ini akan berbahaya bagi Anda dan anak Anda, ujar dokter itu dengan tegas. Rina hanya bisa mengangguk, meski di dalam hati ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa beristirahat jika setiap hari ia harus bekerja untuk bertahan hidup. Ia terbaring di ranjang rumah sakit, sendirian, dengan air mata yang terus mengalir tanpa henti. Namun, takdir kembali mempertemukan Rina dengan sosok yang tak terduga. Di hari ketiga ia dirawat, Khalid muncul di kamarnya. Pria itu terlihat lelah, tetapi ada sorot penyesalan yang begitu dalam di matanya. Aku tahu semuanya salah, Rina, tapi aku tidak bisa membiarkanmu seperti ini, katanya sambil menggenggam tangan Rina. Rina hanya menatapnya dengan tatapan penuh air mata. Tuan, saya tidak butuh belas kasihan. Saya hanya ingin hidup saya kembali normal, ujarnya pelan, namun penuh kejujuran. Khalid tidak menjawab, sebaliknya, ia berjanji akan membayar semua biaya rumah sakit dan memastikan Rina tidak lagi harus bekerja keras. Meski bantuan itu tidak bisa menghapus rasa sakit yang sudah terlanjur ia rasakan, Rina menerimanya dengan berat hati. Dalam diam, ia berjanji bahwa ini akan menjadi yang terakhir. Ia tidak ingin terus-menerus bergantung pada Khalid, karena ia tahu hubungan mereka adalah sebuah kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Hari-hari berlalu,
dan kondisi Rina perlahan membaik. Dengan bantuan finansial dari Khalid, ia pindah ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Namun, hubungan mereka tetap menjadi rahasia yang tidak pernah diungkapkan kepada siapapun. Khalid terus mengunjungi Rina secara diam-diam, meski ia tahu bahwa setiap kunjungannya hanya memperumit situasi. Rina, di sisi lain, mulai menerima kenyataan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia tidak bisa kembali ke Indonesia dengan membawa aib ini, tetapi ia juga tidak bisa terus tinggal di Riyadh tanpa rencana. Pada suatu malam yang sunyi, Rina berbicara kepada Khalid dengan penuh ketegasan. "Tuan, setelah bayi ini lahir, saya ingin memulai hidup baru. Saya tidak ingin terus menjadi beban Anda, atau terus hidup dalam bayang-bayang kesalahan ini." Khalid, meski berat hati, memahami keputusan Rina. Ia berjanji akan membantu Rina hingga ia benar-benar siap berdiri sendiri. "Aku hanya ingin kau bahagia, Rina. Itu saja yang penting bagiku," ujar Khalid, dengan suara yang bergetar. Dalam keheningan malam itu, Rina merasa ada secercah harapan baru yang mulai muncul di hatinya. Meski masa lalunya penuh luka, ia percaya bahwa masa depan tetap bisa ia perjuangkan. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, ia bertekad untuk menjadi ibu yang kuat bagi anaknya. Dalam perjalanan hidup yang penuh liku ini, Rina mulai menyadari bahwa meski kegelapan sempat menguasai hidupnya, masih ada cahaya kecil yang akan terus menyala, membimbingnya ke arah yang lebih baik. 2 bulan kemudian, Rina menghadapi hari-hari terakhir kehamilannya. Tubuhnya semakin lemah, tetapi ia mencoba bertahan dengan kekuatan hati. Khalid tetap hadir, meski dalam jarak yang terpaksa. Ia mengatur segala kebutuhan Rina dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang mencurigai hubungan mereka. Namun, rasa bersalah yang terus menghantui Khalid semakin besar. Setiap kali ia melihat Rina, ia merasa telah gagal sebagai pria yang seharusnya melindunginya dengan sepenuh hati. Suatu malam, Rina terbangun karena rasa nyeri yang luar biasa di perutnya. Ia tahu saat itu telah tiba. Dengan sisa tenaga, ia menghubungi Khalid. Dalam hitungan menit, Khalid datang ke apartemen dan membawanya ke rumah sakit. Perjalanan itu terasa seperti akhir dari segala hal bagi Rina. Ia menangis sepanjang jalan, bukan karena rasa sakit fisik, tetapi karena ketakutan akan masa depan. Apakah ia mampu membesarkan anak ini sendirian? Apakah anak ini akan menerima cinta dari dunia yang begitu kejam? Di ruang bersalin, Rina berjuang antara hidup dan mati. Dokter memberitahu Khalid bahwa proses persalinan ini berisiko tinggi karena kondisi Rina yang terlalu lemah. Khalid merasa seluruh dunianya runtuh. Ia duduk di ruang tunggu dengan tangan bergetar, terus berdoa untuk keselamatan Rina dan bayinya. "Tolong, Tuhan, jangan ambil dia dariku," bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Setelah beberapa jam yang penuh ketegangan, akhirnya terdengar tangisan bayi yang pecah di udara. Khalid segera dipanggil oleh dokter dan diberitahu bahwa bayinya lahir dengan selamat, seorang anak laki-laki yang sehat. Namun, kondisi Rina sangat kritis. Ia kehilangan banyak darah dan membutuhkan perawatan intensif. Khalid masuk ke ruangan dan melihat Rina yang terbaring lemah, matanya setengah terbuka. "Anak kita, bagaimana dia?" tanya Rina dengan suara lemah. Khalid menggenggam tangannya erat. "Dia selamat, Rina, dia sehat, kau juga akan baik-baik saja," katanya, meski hatinya penuh kekhawatiran. Beberapa hari berikutnya adalah masa pemulihan yang berat. Rina perlahan mulai pulih, tetapi luka emosionalnya tetap membekas. Saat Khalid membawa bayi mereka ke pangkuannya untuk pertama kali, Rina menangis. "Aku tidak tahu apakah aku pantas menjadi ibunya," katanya dengan suara bergetar. Khalid menenangkannya. "Kau adalah wanita yang paling kuat yang pernah kutemui. Anak ini membutuhkanmu. Rina, kau adalah harapan bagi kami berdua." Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Laila akhirnya mengetahui keberadaan bayi tersebut melalui salah satu pengawas keluarga yang diam-diam menyelidiki Khalid. Ia datang ke apartemen Rina tanpa peringatan, membawa kemarahan yang membara. "Jadi ini akhirnya, Khalid, kau benar-benar membuang kehormatanmu demi wanita ini," teriak Laila di depan pintu. Khalid mencoba menenangkannya, tetapi Laila tidak peduli. Ia menunjuk bayi itu dengan penuh kebencian.
Anak ini tidak seharusnya ada. Mendengar itu, Rina berdiri meski tubuhnya masih lemah. Jangan bicara seperti itu tentang anak saya, teriaknya dengan suara tegas. Untuk pertama kalinya, Rina merasa ia harus melawan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anaknya. Laila terkejut melihat keberanian Rina, tetapi tidak menyerah. Kau telah menghancurkan keluarga kami. Aku akan memastikan kau dan anak ini tidak pernah mendapatkan tempat di dunia ini. Ancam Laila sebelum pergi dengan penuh kemarahan. Setelah kejadian itu, Khalid tahu ia tidak bisa lagi membiarkan Rina hidup dalam bayang-bayang ancaman. Ia membuat keputusan besar. Ia akan melepaskan segalanya, keluarga, kekayaan, dan status, demi memastikan Rina dan anaknya bisa hidup dalam damai. Namun, Rina memiliki rencana lain. Tuan Khalid, ini bukan lagi tentang kita. Ini tentang anak ini. Saya harus pergi. Saya harus membesarkannya tanpa melibatkan Anda lagi. Dunia Anda terlalu berbahaya bagi kami, katanya dengan air mata yang mengalir. Meski berat, Khalid tahu bahwa Rina benar. Dengan hati yang hancur, ia merelakan Rina pergi, berharap suatu hari mereka bisa menemukan kebahagiaan di jalan yang berbeda. Dengan hati yang berat, Rina akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Riyadh. Ia tahu bahwa tetap tinggal di sana hanya akan membawa lebih banyak bahaya bagi dirinya dan anaknya. Khalid, meski penuh penyesalan, membantu mengatur segala kebutuhan keberangkatan Rina. Ia memastikan Rina memiliki cukup uang untuk memulai kehidupan baru di Indonesia. Aku hanya ingin kau dan anak kita hidup dengan baik. Jangan pikirkan aku, ucap Khalid dengan suara bergetar. Rina hanya bisa mengangguk, meski hatinya terasa hancur. Di bandara, Khalid mengantar Rina untuk terakhir kalinya. Mereka berdiri dalam diam, sementara bayi mereka tertidur di pelukan Rina. Khalid menatap anak itu dengan mata penuh cinta dan penyesalan. Dia adalah bagian dari diriku yang terbaik. Rina, jaga dia baik-baik. Katakan padanya bahwa aku mencintainya, meski aku tidak bisa bersamanya, ucap Khalid. Rina menangis, tetapi ia tahu ini adalah jalan yang paling baik. Dunia Khalid dan dirinya sudah terlalu berbeda. Mereka tidak bisa bersatu tanpa melukai lebih banyak orang. Saat pengumuman penerbangan terdengar, Rina tahu waktunya telah tiba. Ia menggenggam tangan Khalid untuk terakhir kalinya. Terima kasih, Tuan, untuk segalanya. Saya tidak akan melupakan Anda, katanya dengan suara pelan. Khalid mencoba tersenyum meski air mata mulai menggenang di matanya. Berjanjilah, Rina, bahwa kau akan bahagia. Itu saja yang aku minta. Rina mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju gerbang keberangkatan, meninggalkan Khalid yang berdiri diam di tempatnya. Penerbangan itu terasa seperti perjalanan yang sangat panjang bagi Rina. Ia duduk sambil memeluk bayinya, memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke desanya. Aib ini terlalu besar, dan ia tidak ingin keluarganya menjadi sasaran cemoohan masyarakat. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus bertahan. Ia telah berjanji kepada Khalid, kepada dirinya sendiri, dan terutama kepada anaknya, bahwa ia akan membangun kehidupan baru meski harus dimulai dari nol. Setibanya di Indonesia, Rina memutuskan untuk tinggal di kota yang jauh dari kampung halamannya. Ia menyewa sebuah kamar kecil dan mulai mencari pekerjaan. Dengan keuletan dan keberanian, ia mulai menjalani hidup sebagai seorang ibu tunggal. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru, meski hatinya masih sering merindukan Khalid. Setiap malam, ia menatap wajah anaknya dan berkata, "Kamu adalah alasan ibu bertahan. Kita akan baik-baik saja." Sementara itu, di Riyadh, Khalid menjalani hari-harinya dengan kehampaan. Ia kehilangan Rina dan anaknya, tetapi ia tahu bahwa keputusan itu adalah yang terbaik. Laila akhirnya meminta cerai, dan Khalid rela menyerahkan sebagian besar kekayaannya sebagai ganti kebebasan. Meski hidupnya berubah drastis, Khalid merasa lega karena setidaknya Rina dan anaknya aman. Ia menyimpan foto bayi mereka di dalam dompetnya, sebagai pengingat akan cinta yang pernah ia miliki, meski hanya sekejap. Tahun-tahun berlalu, dan Rina mulai membangun kehidupan yang stabil. Ia bekerja keras untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya. Meski hidup sederhana,
Ia merasa bahagia setiap kali melihat senyuman anaknya. Dalam setiap cerita pengantar tidur, ia selalu menyisipkan kisah tentang seorang pria baik hati yang mencintai mereka dari jauh. Ia tidak pernah menyebut nama Khalid, tetapi ia memastikan anaknya tahu bahwa ia lahir dari cinta yang besar, meski penuh perjuangan. Di penghujung cerita, Rina berdiri di depan jendela kecil kamarnya, menatap langit malam. "Aku harap kau bahagia di sana, Tuan Khalid," bisiknya. Meski mereka terpisah oleh jarak dan takdir, cinta mereka tetap hidup dalam kenangan dan darah yang mengalir di tubuh anak mereka. Kini, Rina telah menemukan kekuatan dari luka-luka masa lalunya. Ia tahu bahwa hidup tidak akan pernah sempurna, tetapi ia percaya bahwa cinta yang sejati akan selalu abadi, meski tidak bersama.